Anda mau bikin marketing strategi, selalu keluar dari sepatu Anda dan masuk ke sepatu spesifik who Anda. Dari Gus Bro bilang ini, Coach, tolong minta slogan untuk kebab dong, Coach. Kebab, berarti dia punya bisnis kebab. Lalu ditanya, Coach, slogannya harusnya apa ya? Tagline-nya harusnya apa ya? Buat Anda yang mungkin belum tahu tagline atau Anda yang belum tahu slogan, itu contohnya kayak gini. Nah, ini gambar, kenapa ini gambar di bulan gitu ya. Jadi saya selalu bilang ke tim saya dan saya sendiri, kalau kita merasa tidak bisa, selalu saya ingetin gini. Ingat loh, manusia udah sampai ke bulan. 51 tahun yang lalu udah sampai ke bulan. Iya, udah sampai ke bulan 1966 kalau nggak salah ya. Iya. Kok 1966? Berapa sih 51 tahun yang lalu? Ya, oke, matematika 19 berapa? Ya, sudahlah, saya pikirin jadi nggak kepikir nih ya. Udah, pokoknya jawab dulu pertanyaan. Jadi intinya 51 tahun yang lalu. Ya, 1969, oke? Ya. Nah, yang menarik adalah orang sudah sampai ke bulan, bahkan bisa balikin orangnya lagi sampai ke bumi dengan selamat. Orang udah sampai ke bulan, berarti artinya apa? Berarti apapun kita pasti bisa ketemu jawabannya. Brainstorming, tukar pikiran, kita kerja keras, dan tentunya pasti mengandalkan Tuhan, berdoa Tuhan kasih hikmat. Pastinya gitu kan? Ya. Nah, yang saya mau ceritakan adalah justru tagline-nya, business is fun. Nah, itu yang diminta sama Pak tadi, Pak siapa tadi namanya? Coba kita lihat, Pak Gus Bro ya. Pak Gus Bro. Nah, jadi saya bersyukur banget sama Tuhan kalau di hidup saya sebelumnya, di kehidupan saya sebelumnya ya, itu sekitar 200 tahun yang lalu, itu saya menjadi marketing director di multinational company. Tuhan percayakan saja menjadi marketing director waktu itu di Danone Aqua, sebelumnya di Unilever, terus kemudian Pepsi Cola, sempat susu Anlin gitu ya. Pokoknya 12 tahun lebih Tuhan izin, 12 tahun, hampir 12 tahun Tuhan izinkan saya belajar tentang marketing and branding gitu ya. Nah, salah satunya tentang tagline. Ya, tagline memang tidak jaminan bahwa bisnis Anda langsung sukses dan ramai, enggak. Tapi tagline is also important gitu ya. Nah, jawaban pertama saya mau jawab dua. Satu, pertanyaan saya, jawaban saya untuk Pak Gus Bro. Saya nggak bisa langsung jawab, Pak. Orang saya kagak tahu bisnis Bapak kebabnya apa, dan apa kelebihannya, apa benefitnya, apa pemahamannya tentang customernya, siapa spesifik who-nya. Nggak bisa langsung jawab, slogannya ini, ya nggak bisa. Karena semua seperti halnya sukses itu butuh apa? Butuh kerja keras, butuh waktu, butuh semuanya lah pokoknya ya kan? Sukses itu tidak instan. Jadi kalau Bapak tanya saya, Coach, kalau kedai kebab saya atau toko kebab saya atau bisnis kebab saya, slogannya apa ya, Coach? Ya saya nggak bisa langsung jawab, orang saya nggak tahu gitu kan. Berarti Bapak harus brainstorming ya, cari partner untuk brainstorming, diskusi, pahami spesifik who Bapak gitu ya. Baru ketemu tagline yang bagus. Nah, saya kasih contoh. 200 tahun yang lalu waktu saya menjadi brand manajernya Walls Ice Cream gitu ya di Unilever, itu salah satu tagline pertama saya ciptakan, tentu bareng sama kreatif tim ya, agency, lalu sama tim yang ada, bukan saya doang yang paling, bukan saya yang hebat lah, enggak, tapi bareng-bareng gitu. Tapi itu saya ingat banget, itu yang saya tulis waktu itu. Saya bilang bahwa Walls selalu ada cinta dari Walls gitu ya. Nah, itu es krim Walls, ini 200 tahun yang lalu lah. Nah, tagline itu sangat berarti buat spesifik who-nya. Karena spesifik who-nya adalah ibu-ibu yang punya anak masih kecil-kecil, anaknya TK, SD ya. Biasanya disebut ibu-ibu ini adalah yummy mommy. Mami-mami yang masih yummy. Kenapa? Karena kan anak-anaknya masih kecil, masih muda dia ya. Jadi gitulah kira-kira ya. Yummy mami, ini istilah aja gitu ya. Yummy mami. Nah, karena kita tahu spesifik who-nya yummy mami, kita tahu customer insight-nya adalah dia mau punya waktu sama anak-anaknya. Makanya jadilah tagline, selalu ada cinta dari Walls. Nah, itu tagline ya. Jadi mudah diingat, orang jadi ingat gitu. Nike, just do it gitu kan ya. Gratio, business is fun gitu kan ya. Lalu 200 tahun yang lalu saya juga sempat dikasih kesempatan untuk menciptakan tagline lagi. Tentunya ini kita belajar dari mana? Di belahan dunia sana ada yang ini waktu saya dipercaya untuk pegang deterjen se-Asia, Afrika, se-Southeast Asia ya, Rinso. Namanya Rinso kalau di Indonesia, Southeast Asia, Asia Tenggara. Nah, itu kita tahu dari belahan dunia sana ada yang namanya tagline dirt is good. Tapi kalau diterjemahin kan nggak enak. Kotor itu baik. Ya kalau kita misalnya kita kampanyekan itu bahwa Rinso kotor itu baik. Wah, banyak ibu-ibu spesifik who-nya yang nyuci sendiri akan kesel banget. Kenapa? Karena dia akan bilang, waduh,
Masa kotor itu baik? Orang anak saya bajunya kalau kotor saya kesel banget nyucinya karena susah gitu kan ya. Nah, jadi gimana? Jadi akhirnya kita ngobrol sama Specific Who, ngobrol sama ibu-ibu yang ada. Bahkan saya sampai nyuci bareng di Thailand, Bangkok. Saya ngobrol di Ho Chi Minh, Vietnam. Saya nyuci bareng sama ibu-ibu. Sampai ke Mumbai, India. Saya ngobrol sama ibu-ibunya dan saya nyuci bareng. Dan apa yang ketemu? Termasuk di Indonesia pastinya. Yang menarik adalah kita ketemu bahwa ternyata kalau kita bikin tagline-nya jadi begini karena kita connect sama Specific Who kita, keluar dari sepatu kita. Nah, ini tips penting. Kalau Anda mau bikin marketing strategi, selalu keluar dari sepatu Anda dan masuk ke sepatu Specific Who Anda. Ingat baik-baik, Anda bukanlah customer Anda. Jadi kalau Anda bikin marketing strategi, Anda bikin tagline, bikin marketing strategi, bikin copywriting, bikin iklan, bikin ads, segala macam. Tapi dari kacamata Anda belum tentu berhasil dan sulit sekali berhasil. Tapi kalau kita keluar dari sepatu kita, masuk ke sepatunya Specific Who kita, maka apa yang kita tulis, apa yang kita buat, apa yang kita bicarakan, komunikasi kita benar-benar jelek, kena ke Specific Who kita, ya kan? Nah, contohnya itu karena saya nyuci bareng sama ibu-ibu di Bangkok tadi, Ho Chi Minh dan sebagainya, dan di Indonesia kita ketemu, ternyata ibu-ibu itu bukan kotor itu baik, tapi ternyata apa? Buat mereka, oh iya sih kalau anak-anak berani kotor itu baik. Nah, oh berani kotor itu baik, oke. Berani kotor sih anak saya biarinin berani kotor supaya dia berkembang kan otaknya segala macam biar jadi sukses. Oh, oke. Akhirnya Rinso 200 tahun yang lalu saya ciptakan, ya tentu bareng sekali lagi sama tim dan creative agency, tapi saya ingat banget saya yang nulis dan saya propose ke director waktu itu gitu ya, director se-Asia kayaknya, iya. Saya bilang bahwa yuk kita propose kalau gitu tagline buat Rinso di Indonesia adalah Rinso, berani kotor itu baik. Nah, karena kita udah connect sama Specific Who kita, jadi itu kalimat itu bagus artinya. Kena langsung. Kenapa? Karena itu pakai bahasanya mereka. Dan sekali lagi, bukan karena berani kotor itu baik, bukan karena tagline terus bisnis Anda sukses, bukan karena tagline bisnis Anda bisa autopilot, bukan. Cuma tagline itu salah satu dari 9 step Anda bisa punya yang namanya kitab branding Anda. Kalau di Gratio kita nyebutnya brand heart, hatinya brand ya. Saya nggak punya waktu untuk jelasin 9 step itu apa aja. Nanti carilah, datang ke Gratio Business Workshop online, Coach Johannes di Zoom enak banget. Anda dari manapun bisa ikut. Itu dari jam 9 sampai jam 12. Lalu untuk VIP, after lunch bisa tanya jawab dan biasanya seru banget. Kemarin bahkan ada yang nangis karena tersentuh banget hatinya, ada yang ketawa-ketawa. Oh, pokoknya banyak lah. Ya, oke. Gratio Business Workshop online. Nanti cari aja lah sama tim saya. Oke, lanjut yuk. Tentang tagline, makanya tadi ini saya ciptakan Gratio, business is fun. Nah, gitu ya. Jadi biar orang ingat, oh ya, business is fun. Kenapa kok business is fun? Karena bagaimana nggak fun kalau bisnis Anda bisa profitable dan bisnis Anda bisa autopilot. Iya dong. Iya dong, ya kan? Karena profitable berarti kasih uang terus banyak sama Anda. Tentu uangnya nggak semuanya buat Anda. Anda bisa alirin lagi jadi saluran berkat, ya kan? Bener nggak sih? Ya. Dan satu lagi adalah autopilot. Bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada Anda di dalamnya. Gimana nggak fun? Apalagi bisnis Anda berdampak buat banyak orang. Mulai dari keluarga Anda, lalu kemudian ke tim-tim Anda dan keluarganya karena berdampak, ya kan? Lalu kemudian ke customer Anda, bahkan sampai ke supplier Anda berdampak. Wah, gimana nggak fun? Business is fun. Kalau apa? Profitable and autopilot. Kalau Anda tahu cara praktisnya, business is fun.